Drama paling gila, paling di luar nalar dan paling mengguncang dunia baru saja terjadi di atas tanah MetLife Stadium. Karma kuat di final Piala Dunia 2026. Spanyol juara, Argentina si anak FIFA nangis darah tidak dapat bantuan dari Papa Tino. Simak semua dramanya hingga selesai. Serta beberapa berita yang terupdate tentang Timnas Indonesia dan bola dunia. Dan sebelum kita bahas semua beritanya, mohon bantuan untuk subscribe channel ini. Jangan kalah dengan para bocil yang sudah subscribe. Terima kasih. Siapa yang menyangka? Siapa yang mengira? Sang juara bertahan, penguasa sepak bola dunia yang selama ini dipuja-puja oleh para pemuja setianya, termasuk para rival Timnas Indonesia yang sok tahu di Asia Tenggara, akhirnya harus tumbang, menangis darah dan mati kutu di partai paling sakral di planet bumi. Ini bukan cuma sekedar pertandingan sepak bola biasa kawan. Ini adalah malam pembantaian taktik, malam penuh kontroversi tingkat dewa yang bikin tensi penonton naik ke ubun-ubun, dan malam di mana karma nyata langsung datang tunai tanpa dicicil. Ada apa dengan Lionel Messi? Drama kotor apa yang dilakukan Enzo Fernandez hingga dia kena batunya sendiri? Dan mengapa final Piala Dunia 2026 ini disebut sebagai kekalahan paling memalukan dan paling anti klimaks sepanjang sejarah sepak bola modern? Untuk kalian para rival Timnas Indonesia yang sering mencibir proyek pemain kelas Eropa kita, mata kalian harus melek lebar-lebar melihat pertandingan ini. Lihat bagaimana sepak bola kelas Eropa yang sesungguhnya menghancurkan kesombongan. Jangan berkedip, pasang headset kalian kencang-kencang, karena kita akan membedah satu persatu borok, drama, dan hancurnya mental sang juara bertahan secara super rinci dan tajam. Let's go! Kontroversi gila dan gol Nico Williams yang dianulir. Mari kita bedah detail pertama yang langsung membuat stadion bergemuruh hebat karena emosi. Pertandingan baru berjalan, tapi aroma konspirasi dan keputusan kontroversial dari sang pengadil lapangan sudah langsung tercium menyengat. Spanyol sebenarnya sudah berhasil merobek jala gawang Argentina lewat aksi mematikan bintang muda kelas Eropa mereka, Nico Williams. Seluruh fans Spanyol sudah melongkak kegirangan, namun tiba-tiba, prit, wasit dengan teganya menganulir gol tersebut. Keputusan ini langsung memicu kehebohan luar biasa di jagat maya. Banyak yang berteriak bahwa ini adalah keputusan yang sangat dipaksakan untuk menyelamatkan muka sang juara bertahan. Atmosfer pertandingan langsung berubah menjadi sangat panas, penuh intimidasi dan dipenuhi intrik-intrik non-teknis yang membuat para pemain Spanyol harus berjuang tidak hanya melawan 11 pemain Argentina, tetapi juga melawan keputusan-keputusan ajaib dari sang pengadil. Drama laporan Messi Enzo dan aksi tutup mulut Cucurella. Masuk ke detail kedua yang jauh lebih drama dan bikin geleng-geleng kepala. Di tengah sengitnya laga, terjadi friksi tingkat tinggi yang melibatkan sang mega bintang Messi Lionel, Enzo Fernandez, dan bek nyentrik Spanyol, Marc Cucurella. Perhatikan detail ini. Messi dan Enzo Fernandez kedapatan mendatangi wasit dengan berapi-api. Mereka secara agresif melaporkan Cucurella dan menuntut agar pemain Spanyol itu langsung diganjar kartu merah. Alasannya hanya karena Cucurella menutup mulutnya dengan tangan saat sedang berbicara dengan Messi. Sebuah aksi psikologis yang biasa terjadi di Eropa, tapi tampaknya membuat mental para pemain Argentina langsung ciut dan frustasi. Mereka mencoba memprovokasi wasit untuk menghukum Cucurella. Tapi apa yang terjadi? Wasit sama sekali tidak menggubris rengekan tersebut. Wasit membiarkan laga tetap berjalan dan momen ini menjadi bukti nyata betapa frustrasinya lini tengah Argentina menghadapi ketenangan mental baja para pemain kelas Eropa milik Spanyol. Instant karma, kartu merah Enzo Fernandez. Dan inilah momen paling bombastis yang bikin seisi stadion terkaget-kaget. Detail ketiga, hukum alam itu nyata bos. Hanya berselang beberapa saat setelah sibuk mengemis kartu merah untuk Cucurella, karma instan langsung datang menghantam muka Enzo Fernandez dengan sangat keras. Akibat bermain terlalu kasar dan diselimuti rasa frustasi yang mendalam karena tidak mampu mengimbangi permainan cepat Spanyol, Enzo Fernandez malah melakukan pelanggaran fatal dan brutal terhadap pemain Spanyol. Tanpa ampun,
Tanpa ampun sama sekali, wasit langsung merogeh kantongnya dan mengacungkan kartu merah keluar dari lapangan. Boom! Senjata makan tuan. Niat hati ingin menyingkirkan pemain lawan dengan drama, justru diri sendiri yang harus diusir seperti pecundang. Kehilangan Enzo menjadi lini tengah Argentina lumpuh total dan menjadi awal dari kehancuran hakiki mereka di atas lapangan. Sekarang kita bedah detail keempat yang menjadi bukti sahih mengapa sepak bola modern kelas Eropa itu berada di level tertinggi. Pertandingan harus berlanjut hingga babak extra time, namun di menit ke-106 sebuah magis terjadi. Ferran Torres muncul sebagai pahlawan bangsa Spanyol. Lewat skema serangan yang rapi, cepat, dan mematikan, dia melepaskan tembakan yang menghujam deras gawang Argentina. Skor 1-0 untuk Spanyol. Jika kita bedah statistiknya, Argentina benar-benar dibuat seperti tim semenjana yang sedang diajari cara bermain bola. Sepanjang 120 menit, Spanyol mendominasi mutlak dengan 65% penguasaan bola dan melepaskan 20 tembakan bombastis, di mana 12 diantaranya tepat mengarah ke gawang. Bandingkan dengan Argentina yang berstatus juara bertahan, mereka cuma bisa melepaskan 2 tembakan, 1 melenceng, 1 di blok, dan 0 besar, alias tidak ada satupun tembakan yang mengarah ke gawang. Ini bukan cuma kalah, ini adalah pembantaian mental dan taktik. Argentina menutup perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan sangat antiklimaks. Nah, momen hancurnya Argentina ini menjadi pelajaran berharga, terutama untuk para rival timnas Indonesia di Asia Tenggara yang mulutnya hobi nyinyir dan sirik setengah mati. Dengerin ya kalian para rival kelas teri, terutama netizen Malaysia dan tetangga berisik lainnya. Kalian yang selalu mencemooh program naturalisasi pemain kelas Eropa milik timnas Indonesia, kalian yang selalu bilang, Indonesia cuma mengandalkan pemain keturunan Belanda. Sekarang kalian lihat dengan mata kepala kalian sendiri yang sudah ketutupan dengki itu. Spanyol membuktikan kepada dunia bahwa sepak bola modern dengan intensitas tinggi, taktik Eropa yang disiplin dan fisik yang kokoh adalah raja di atas segalanya. Juara bertahan sekelas Argentina pun dibuat sujud dan menangis di hadapan sepak bola modern ala Eropa. Sementara kalian, timnas kalian masih sibuk main di turnamen lokal, masih bangga menang lawan tim peringkat 200, dan masih pelihara pemain-pemain lokal yang lari 10 menit saja sudah ngos-ngosan kayak kakek-kakek. Sadar diri bos, level timnas Indonesia sekarang sudah mengarah ke standar Eropa yang dipraktekkan Spanyol ini. Kita punya coach John Herdman yang punya visi dunia. Kita punya Jay Itzas, Ole Romeni, bahkan Pascal Strujic yang aura Eropanya bikin lawan gemetar sebelum tanding. Jadi, buat kalian para rival yang hobi nyinyir di kolom komentar, lebih baik kalian tutup mulut rapat-rapat, beli tisu yang banyak untuk mengelap air mata iri kalian. Duduk manis di pojokan dan tonton bagaimana timnas Indonesia melesat tinggi, meninggalkan kalian yang tetap membusuk di level tarkam. Selamat meratapi nasib para pecundang. Garuda terbang tinggi ke pentas dunia. Dan kalian tetaplah menjadi penonton yang penuh dengan kedengkian. Salam kelas Eropa. Timnas Indonesia Jaya. Kejutan gempa bumi di latihan perdana timnas. Siap-siap jantungan, siap-siap merinding disko. Ini dia momen yang paling ditunggu-tunggu oleh seluruh makhluk hidup di jagat raya Nusantara. Selamat datang di era baru sepak bola modern, di mana lambang Garuda di dada bukan lagi sekedar simbol, melainkan sebuah ancaman mematikan bagi sepak bola dunia. Hari ini, tanah air resmi bergetar hebat. Kabar mega bintang yang selama ini hanya menjadi rumor liar di media sosial, tiba-tiba menjelma menjadi kenyataan yang sangat nyata tepat di depan mata kita. Latihan perdana timnas Indonesia kali ini bukan cuma sekedar latihan biasa kawan, ini adalah sebuah deklarasi perang. Sebuah latihan yang dipenuhi dengan kejutan super gila, aroma taktik kelas Eropa yang sangat pekat, dan kemunculan sosok monster lapangan hijau baru yang siap mencabik-cabik harga diri lawan-lawan kita di atas rumput hijau. Pertanyaannya, siapakah sosok misterius yang membuat jagat maya langsung meledak dalam hitungan detik?
Mengapa latihan perdana ini disebut-sebut sebagai latihan paling mewah sepanjang sejarah sepak bola Asia Tenggara? Tetap pasang telinga kalian tajam-tajam, jangan berkedip sama sekali. Karena apa yang akan kita bedah satu persatu secara rinci di sini bakal bikin bulu kuduk kalian merinding dan membuat para rival di luar sana langsung tersedak ludah mereka sendiri. Let's go! Sang otak taktik dunia, John Herdman. Mari kita bedah detail pertama secara mendalam. Lihatlah siapa yang berdiri di pinggir lapangan dengan tatapan mata sedingin es namun penuh dengan ambisi membara. Ya, dialah sang guru taktik berkelas internasional, Coach John Herdman. Perhatikan setiap detail pergerakannya di latihan perdana ini. John Herdman tidak sedang bermain-main. Di bawah asuhan dinginnya, atmosfer latihan timnas Indonesia benar-benar disulap menjadi seperti markas latihan klub-klub elit Liga Utama Inggris atau Serie A Italia. Tidak ada lagi gaya main lambat, tidak ada lagi operan-operan tidak jelas yang membuang peluang. Dalam sesi perdana ini, Herdman langsung menyuntikkan kurikulum sepak bola modern dengan intensitas super tinggi. Setiap pemain dipaksa berpikir cepat dalam waktu kurang dari 1 detik. Pressing ketat, transisi kilat dari bertahan ke menyerang yang begitu mematikan, serta skema bola mati yang sangat rahasia langsung dipraktekkan secara militeristik, namun tetap membuat para pemain menikmati setiap detiknya. Ini adalah persiapan paling matang, paling mengerikan, dan paling terstruktur yang pernah dilihat oleh pecinta sepak bola tanah air untuk menghadapi ajang bergengsi FIFA Matchday. Calon korban FIFA Matchday, Oman dan Mozambik. Masuk ke detail kedua yang tidak kalah seru. Siapa yang berani menantang keganasan skuad Garuda kali ini? Catat namanya baik-baik, Oman dan Mozambik. Dua negara yang selama ini jumawa dengan peringkat FIFA mereka. Dua negara yang mengira Indonesia masih bisa mereka dikte dengan mudah. Tapi maaf seribu maaf, kalian salah besar bos. Oman boleh saja merasa kuat di Asia Barat dan Mozambik boleh saja merasa tangguh dengan fisik ala Afrika mereka. Namun di hadapan skuad Garuda yang sekarang, mereka hanyalah kerikil kecil yang siap digilas tanpa ampun. Latihan perdana ini secara khusus dirancang oleh John Herdman untuk menguliti kelemahan dua negara tersebut. Taktik khusus untuk meredam kecepatan Mozambik dan strategi jenius untuk mengacak-ngacak pertahanan rapat Oman sudah matang 100%. Pertandingan ini bukan lagi sekadar mencari poin FIFA, tapi ini adalah panggung pembuktian bahwa timnas Indonesia sudah naik kelas dan siap membantai siapa saja yang berani menghalangi jalan kita menuju papan atas dunia. Bombastis, kejutan hadirnya Pascal Struijk. Dan inilah dia, puncak dari segala kejutan yang membuat jantung kita semua copot. Detail ketiga yang paling gila dan paling bombastis. Di tengah-tengah lapangan, di bawah terik matahari yang membakar, tampak sebuah sosok jangkung, kekar dengan atribut fisik yang sangat mengerikan. Benar, kalian tidak salah dengar dan mata kalian tidak sedang salah melihat. Pascal Struijk resmi berada di sini. Pemain bertahan kelas kakap Eropa, monster lini belakang yang selama ini melanglang buana di kompetisi seketat Liga Inggris, sosok yang belum lama ini dikabarkan memiliki hasrat mendalam untuk membela tanah leluhurnya, kini sudah memakai jersey latihan dengan lambang Garuda di dadanya. Ini bukan lagi sekadar rumor murahan atau mimpi di siang bolong. Kehadiran Pascal Struijk di latihan perdana ini benar-benar mengubah peta kekuatan sepak bola. Bayangkan, seorang pemain yang terbiasa berduel dengan striker-striker kelas dunia di Eropa, sekarang berdiri kokoh membentengi pertahanan Indonesia. Sentuhan bolanya yang sangat tenang, visinya yang luar biasa dalam membangun serangan dari bawah, serta ketegasannya dalam memotong bola, langsung membuat latihan perdana ini terasa seperti pertandingan final kompetisi Eropa. Musuh mana yang tidak gemetar melihat tembok sekokoh ini? Aura kebahagiaan skuad mewah, Jai Itzes dan Ole Romenyi. Sekarang mari kita tengok bagaimana kondisi internal skuad mewah kita di detail keempat ini. Aura positif benar-benar memancar dan menular ke siapa saja yang melihatnya. Seluruh pemain tampak sangat happy, tersenyum lebar, namun tetap menyimpan fokus yang sangat mematikan. Lihatlah sang kapten karismatik kita, Bang Jai Itzes. Karisma sang kapten begitu menyengat lapangan. Dengan ban kapten yang tak kasat mata namun terasa wibawanya, Jai Itzes menyambut hangat kedatangan Pascal Struijk. Kombinasi dua menara kembar Eropa ini benar-benar membuat lini belakang Indonesia seperti benteng baja yang mustahil untuk ditembus oleh manusia biasa. Tidak ketinggalan, mesin gol baru kita yang haus akan darah gawang lawan juga sudah bergabung. Ole tampak sangat bugar, pergerakannya sangat lincah dan senyumannya menunjukkan bahwa dia sudah tidak sabar untuk mencetak hat-trick di laga mendatang. Semua pemain top kita sudah berkumpul, menyatu dalam satu visi, satu misi, dan satu darah, membawa Indonesia terbang setinggi-tingginya. Skuad ini sudah lengkap,
sudah matang dan sudah sangat siap meledak. Nah, sekarang mari kita alihkan pandangan kita sebentar ke seberang lautan, ke negara tetangga kita yang super berisik itu. Ya, siapa lagi bukan Malaysia? Bagaimana kabar kalian di sana, ha? Melihat latihan perdana timnas Indonesia yang bertabur sintang Eropa ini, publik sepak bola Malaysia dikabarkan langsung meradang, kejang-kejang dan mengalami stres tingkat dewa. Mereka semakin gila karena iri dengki melihat kemewahan yang dimiliki oleh skuad Garuda. Dengerin ya para rival yang hobi nyinyir, di saat tim kalian masih sibuk berkutat dengan drama internal, masih sibuk naturalisasi pemain kelas Tarkam yang tidak jelas asal-usulnya, dan masih hobi pamer kemenangan lawan tim-tim lemah berperingkat ratusan, timnas Indonesia sudah terbang tinggi ke angkasa bersama para pemain kelas dunia. Kalian mau protes? Mau nangis di media sosial sampai air mata kalian habis? Silahkan. Mau menuduh kita ini itu? Terserah. Kenyataan pahitnya adalah level kita sudah berbeda jauh, bos. Jauh banget, bagai langit dan dasar sumur. Kalian itu cuma bisa menonton kehebatan kita sambil gigit jari di pojokan kamar dengan muka merah pada menahan malu. Dulu kalian boleh sombong, tapi sekarang jangankan menang melawan Indonesia, melihat daftar susunan pemain kita saja sudah pasti bikin lutut kalian gemetar dan auto mulas berjamaah. Jadi lebih baik kalian diam, duduk yang manis, tonton cara bermain bola yang benar dari anak asuh John Herdman, dan bersiaplah untuk selamanya berada di bawah bayang-bayang kebesaran Negara Kesatuan Republik Indonesia. Garuda sudah terbang tinggi, dan kalian para tetangga berisik tetaplah merangkak di lumpur kehinaan. Tulis dukungan kalian di kolom komentar untuk Timnas Indonesia. Salam Timnas Dunia, bersiaplah untuk pesta gol.